Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya, kita memiliki awan atom hidrogen yang besar yang berkondensasi juga menjadi bola atom hidrogen yang bertekanan sangat tinggi dan bermassa sangat tinggi juga. Lalu ketika tekanan dan temperaturnya cukup tinggi, ini yang kita lihat di video yang sebelumnya ya. Ketika tekanan dan temperatur yang menjadi cukup tinggi, kita akan mendapatkan proton hidrogen. Si nukleus hidrogen ini cukup dekat antara satu sama lain, cukup dekat dengan satu sama lain untuk membuat gaya yang cukup kuat untuk berfusi dan melepaskan energi. Kemudian, energi itu mulai mengurangi gaya gravitasi yang ada, sehingga bintang tersebut tidak kolaps oleh dirinya sendiri. Dan sekarang kita berada di kejadian utama. Apa yang ingin saya lakukan dengan video ini adalah memulai dari titik awal dan memikirkan tentang apa yang terjadi pada bintang nantinya. Jadi kejadian utamanya kita memiliki ini adalah inti bintang, dan kita memiliki hidrogen yang berfusi menjadi helium. Hidrogen berfusi menjadi helium dan mengeluarkan sangat banyak sekali energi. Energi itu yang dikeluarkan akan menjaga intinya agar tidak meledak. Nah, itu adalah gravitasi yang akan meledakkan apa saja, yang akan merusak apa saja. Jadi kamu memiliki inti bintang seperti misalnya matahari, energinya digunakan untuk memanaskan gas-gas lain yang ada di luarnya ini. Di luar dari intinya ini yang titik-titik ini saya titik-titikin. Nah, untuk membuat objek yang sangat terang yang kita lihat di bintang sekitar matahari. Jadi selama hidrogen berfusi menjadi helium, kamu dapat membayangkan jika ada makin banyak helium terbentuk di dalam inti. Heliumnya saya tandai sama warna hijau ini ya, titik-titik. Jadi akan semakin banyak helium yang terbentuk di inti seiring berjalannya reaksi fusi. Dan semakin dekat kamu menuju pusat, tekanannya akan semakin besar, semakin tinggi, dan proses fusinya itu juga akan semakin cepat. Dengan massa bintang yang lebih besar, tekanan yang lebih banyak, maka proses fusi yang terjadi juga akan semakin cepat. Lalu apa yang terjadi di sana? Helium adalah atom yang lebih rapat. Masanya banyak di ruangan yang kecil dan semakin banyak hidrogen yang berubah menjadi helium, berarti dalam situ akan semakin rapat. Yang kamu dapatkan adalah inti itu akan semakin mengecil. Jadi saya gambar lagi sebuah inti yang lebih kecil. Salah. Ini inti yang lebih kecil dan lebih rapat dengan jumlah hidrogen yang lebih banyak, tapi dia intinya jadi lebih sedikit, maka dari inti yang baru ini lebih kecil dia akan menjadi lebih rapat dari inti yang sebelumnya. Terus juga ada gaya gravitasi yang mengakibatkan mereka saling tarik-menarik dan gaya dorongnya juga semakin besar. Terus kita juga masih memiliki akibatnya, bukan cuma hidrogen yang berfungsi di dalam intinya, tapi kita juga akan memiliki hidrogen yang akan berfungsi di sekeliling inti ini yang saya kasih kuning-kuning. Di, jadi kayak dicangkang di luar dari intinya. Ini adalah hidrogen yang berfusi di sekeliling inti bintang. Hidrogen berfusi di sekelilingnya itu, dan kita juga memiliki helium yang sangat baik di intinya, tekanannya juga semakin besar jika kamu menuju ke pusat, masanya juga semakin rapat, tekanannya semakin besar, reaksi fusi semakin cepat. Jadi kita memiliki inti helium dengan semua hidrogen di inti yang udah habis digunain. Jadi kita hanya akan ada hidrogen di luarnya. Dan banyak massa di luar juga ketarik sama gaya gravitasi dari inti. Mereka mencoba lebih rapat dari inti helium karena semua ketarik, semua dapat mendekati si pusat. Dan sekarang kita memiliki reaksi fusi yang lebih cepat dan menghasilkan radius bintang yang lebih besar. Ini merah-merah ini, gas-gas yang lainnya itu akan tertarik menuju si pusat bintang. Mereka mencoba lebih rapat dari helium,
dan terjadi reaksi fusi lagi. Reaksi fusinya malah lebih cepat. Terus juga dihasilkan jari-jari bintang yang lebih besar lagi. Ada gaya yang mendorong untuk keluar, mendorong jauh keluar. Nah, proses ini hidrogen akan berubah menjadi helium atau reaksi fusi menjadi helium di inti hidrogen. Tepat di luar inti akan mulai terbakar. Radiusnya seperti saya bilang, dia juga akan semakin membesar. Tapi ini bukan terbakar, tapi ini akibat reaksi fusi. Meskipun kamu nggak ngirain ada reaksi fusi, tapi ini adalah reaksi fusi. Fusi ini akan terjadi semakin cepat, terus jari-jari bintangnya seperti tadi saya bilang juga akan semakin besar. Terus intinya yang kita miliki juga akan semakin rapat, dan tekanan gravitasinya juga akan semakin besar. Terus akibatnya si bintang ini akan semakin terang ketika reaksi fusinya akan mendorong materi bintang keluar. Yang tadi juga dibilang bintang ini akan semakin besar. Nih juga, nih. Aduh, kurang bagus. Sebentar. Jadi bintangnya semakin... Sebentar. Bintangnya akan semakin membesar. Duh, nah ya pakai warna putih aja. Iya, ini mendingan lah ya gambarnya. Terus juga yang satu lagi, yang ini dengan inti yang lebih kecil. Dia juga besar, saya pakai warna merah. Ini saya sebut dengan Red Giant Star. Bintang merah raksasa. Ini diameternya dapat menjadi 100 kali dari diameter awalnya. Bintang ini jadi lebih merah dari sebelumnya, meskipun reaksi fusinya terus terjadi, energinya itu akan hilang karena permukaan dia lebih besar. Makanya suhu di permukaan bintang merah raksasa ini lebih dingin, lebih cooler. Dan dia juga menghasilkan cahaya yang gelombangnya lebih besar. Nah, terus di sini intinya tidak terbakar seperti di bintang merah raksasa, tetapi energi yang dihasilkan karena volumenya lebih kecil, jadi dia suhu permukaan bintang yang ini lebih panas. Temperaturnya lebih tinggi dibandingin si bintang merah raksasa. Di bintang merah raksasa intinya udah tidak lagi terbakar karena intinya sudah terisi dengan helium dan tidak terbakar, dan intinya juga menjadi jauh lebih padat, tetapi tetap ada reaksi fusi hidrogen yang terjadi di luarnya, di sekeliling intinya, dan luas permukaannya juga akan semakin besar, dan luas permukaan yang sangat luas itu mengurangi suhu permukaannya. Makanya si red giant, bintang merah raksasa, menjadi lebih dingin di permukaannya. Hal ini akan terus-terusan terjadi dan tekanannya akan tetap besar karena helium yang diproduksi juga akan semakin banyak. Dan temperatur dalam di sini juga akan bertambah, temperaturnya terus bertambah. Jadi kita katakan dia misalnya pada fusi pertama terjadi sekitar 10 juta Kelvin. Ini akan terus terjadi sampai dia memanas sampai kira-kira 100 juta Kelvin. Dan yang akan saya bicarakan ini adalah beratnya itu misalnya seperti matahari. Berapa bintang tidak pernah memiliki massa yang cukup besar untuk dia itu berkondensasi. Ada beberapa bintang seperti itu, tapi dengan bintang yang tadi kita bahas, dia akan semakin besar nih, kita lihat ya. Intinya juga semakin padat. Nah, di sini juga ada inti kuningnya ini cangkang hidrogen, lapisan hidrogen yang dia akan berfusi. Fusi hidrogen ini yang di bagian kuningnya itu ya. Dan sekarang ini misalnya sudah cukup panas, sekitar 100 juta Kelvin di intinya. Tekanannya juga sangat besar. Lalu helium itu sendiri juga hidrogennya di situ juga akan mulai berfusi. Jadi heliumnya juga makin banyak, makanya kita dapatkan dia makin lebar. Terus si hidrogen yang berfusi ini, heliumnya sendiri juga akan berfusi dengan suhu yang tadi itu 100 juta Kelvin. Helium ini akan berfusi menjadi dua elemen lain, yaitu karbon
dan oksigen. Tapi saya nggak akan ngebahas bagaimana mereka bisa berfungsi menjadi karbon dan oksigen karena itu adalah hal lain yang jauh lebih kompleks dan nggak akan saya bahas detail di sini. Nah, mari kita lihat di tabel periodik. Hidrogen kan punya satu proton, dia nggak punya neutron, dan dia itu akan berfungsi menjadi helium yang punya dua proton, punya dua neutron. Berarti kita membutuhkan 4 hidrogen untuk mendapatkan satu helium. Karena massa atom helium itu adalah 4. Dan ketika helium itu suhunya di 100 juta Kelvin, ia akan berfusi. Kalau misalnya kamu punya 3, dan kamu tahu yang lain datang dan meninggalkan reaksi, kamu akan mendapatkan sebuah karbon. Kamu akan mendapatkan 4 dari mereka yang setidaknya material alami yang kamu akan mendapatkan oksigen pada akhirnya. Jadi kita mulai dengan fusi elemen berat. Jadi apa yang terjadi adalah helium berfusi menjadi karbon dan oksigen sehingga kamu membuat inti karbon dan oksigen. Saya nggak akan jelasin ini tentang uh, fusi karbon dan oksigen karena ini juga sudah lewat dari 10 menit. Jadi yang saya inginkan adalah kamu memikirkan seperti apa sih yang terjadi di sana dan apa yang akan terjadi jika bintang ini tidak memiliki massa untuk membuat karbon dan oksigen. Jika massa bintang ini sangat besar sekali, mungkin karbon dan oksigennya akan naik menjadi 600 juta Kelvin dan mulai berfungsi menjadi unsur yang lebih berat lagi. Dan itu akan saya bahas di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.